Makassar pernah 2 tahun lalu ada pemilihan wali kota Makassar melawan kota kosong. Dan waktu itu yang bersaing adalah juga nama besar, masih terkait dengan keluarga Pak Yusuf Kalla, waktu itu wakil presiden, menantu dari Pak pemilik Bosowa, tapi kalah dengan kota kosong. Seberapa besar sebenarnya nama dinasti politik di Sulawesi Selatan, dalam hal ini Makassar, itu masih memberikan pengaruh pada pemilih di Sulawesi Selatan? Karena kita tahu nama-nama besar itu akan bertarung lagi di Pilkada 2020. Ya, kalau untuk kasus Makassar, saya rasa nama besar dalam sebuah dinasti politik itu tentu berpengaruh. Tapi bercermin dari kasus 2013 kemarin, memang masyarakat kita sudah ada peningkatan pola pikir terkait pilihan-pilihan politiknya. Mereka bisa lebih bebas memilih dengan pilihan-pilihan yang ada. Nah, saya rasa memang masih yang memberi keuntungan kemudian adalah ketika dia berada dalam satu dinasti politik, maka akses politiknya itu akan terbuka gitu. Nah, kita lihat sekarang di Makassar ada 4 calon yang menguat, yang kira-kira kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam Pilkada Makassar, dan hampir kesemuanya memiliki unsur-unsur dinasti politik. Semuanya, hampir semuanya di Pilkada ya? Hampir semuanya. Jadi mulai dari Yasin Limpo, yang adik Limpo semua. Pak Sarula Yassin Limpo, ya kan. Lalu kemudian dia pasangan sama anaknya Nurdin Halid, ya. Sunun Nurdin Halid, ini sudah dideklarasikan beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian ada Munafri Arifudin, menantunya Pak Aksa Mahmud, yang juga masih bagian dari keluarga Pak Yusuf Kalla. Lalu kemudian salah satu calon misalnya Samsur Rizal memang tidak punya terah politik, tapi kemudian didukung oleh Ilham Arief Surajudin, mantan wali kota Makassar. Lalu kemudian Dani Pomanto juga tidak punya terah politik, tapi kemudian dia berpasangan dengan istri Rusdi Mase, mantan Bupati Sidrap yang juga Ketua Nasdem Sulsel. Oke, itu artinya tanpa menggandeng mereka yang bernama besar agak susah ya di Sulawesi Selatan? Iya, permasalahannya kemudian adalah ketika mereka tidak memiliki atau tidak menggandeng nama-nama pemilik dinasti, nama-nama dinasti tersebut, ya dinasti politik tersebut, kemungkinan besar mereka akan kesulitan untuk mendapatkan jalur politik atau mengakses jaringan-jaringan politik yang ada. Saya mau tanya, Dr. Andi Ali Armunanto, sebenarnya masyarakat Sulawesi Selatan tuh cemas nggak? Atau mereka bangga-bangga aja, toh yang maju tuh hampir rata-rata darah biru semua? Sebenarnya di perbincangan masyarakat malah ini ya, kok ini lagi, nggak apa nggak ada yang lain gitu. Di perbincangan di warung kopi pun sering ini, tapi memang tidak ada yang bisa dilakukan. Ya, opini masyarakat juga terbelah. Ada yang fine saja dengan kondisi itu, malah mungkin ada yang merasa mendapatkan keuntungan dari situ. Tapi orang-orang yang sudah mulai melek politik juga mulai kritis terhadap apa yang terjadi di Makassar, kok masih ini gitu. Satu kata, jadi sebenarnya masyarakat lokal tuh gerah nggak dengan dinasti politik? Iya, salah satu bentuk kegerahannya kemarin adalah di 2013 mereka lebih mending memilih kotak kosong daripada memilih kandidat gitu yang 2018 maksud Anda pemilihan wali kota Makassar? Saya rasa 2018 karena memang kita semua disodori oleh pilihan yang sama, pilihan yang hampir sama. Saya rasa memang kemudian yang menentukan nanti adalah popular vote-nya. Tapi masyarakat umumnya memang tidak punya pilihan. Itu gitu. Tapi ya mau ngapa lagi, tidak punya pilihan. Jadi nanti mungkin yang bisa kita lihat adalah tingkat kedatangan orang di TPS.